Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini anak-anakku semua masih bisa mengikuti materi KKP. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat semua di rumah. Yang di sekolah sebagai panitia juga dalam keadaan sehat juga, dan semoga pada yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, baik itu dari jajaran Bapak Ibu guru pembina OSIS maupun panitia OSIS periode tahun kemarin yang telah mempersiapkan acara hari ini, yaitu acara Kawah Kepemimpinan Pelajar atau yang disebut KKP tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku semua yang saat ini sedang mengikuti KKP, Anda harus merasa beruntung sekali karena Anda bisa menjalani kesempatan ini, karena tidak semua anak bisa mengikuti ini. Anak-anak yang mengikuti KKP ini berarti adalah anak-anak yang sebenarnya adalah anak-anak yang siap terjun menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam organisasi maupun pemimpin di kelas maupun pemimpin nanti ketika Anda sudah lulus dari SMA Negeri 1 Surade. Anak-anak semua, sebenarnya secara manusiawi kita itu dilahirkan sebagai pemimpin, sudah ditakdirkan sebagai pemimpin. Ada bahasa yang mungkin didengar atau di telinga anak-anak yang bahasanya kadang-kadang dilarang oleh pemerintah atau yang disebut dalam agama itu khalifah begitu. Jadi kita itu dilahirkan sebagai khalifahnya agama Islam begitu kan. Dalam arti khalifah ini bukan khalifahnya kita yang ambil, tapi khalifahnya, jadi seorang pemimpinnya. Beda dengan khalifah. Kalau khalifah itu adalah sistem pemerintahan atau sistem pemimpin yang diajarkan oleh agama Islam, tapi kita ambil kata khalifahnya. Anak-anakku semua, karena kita sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, saat ini setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk memimpin. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah sifat yang harus dipelajari hari ini adalah sifat kepemimpinannya. Karena kita sudah dikasih dasar bahwa kita menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang nanti bisa memimpin karena belum pernah merubah tentang sifat kepemimpinannya gitu. Dalam agama Islam pernah disebutkan hadis Rasul yang artinya begini: setiap 3 orang berkumpul atau lebih dari itu, maka harus ada salah satu yang tampil menjadi pemimpin, yang artinya begitu. Itu disampaikan oleh hadis Rasul dari Abu Hurairah gitu. Jadi anak-anak semua, karena sifatnya sudah menjadi pemimpin, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara memimpin itu. Dalam organisasi, pemimpin itu harus banyak menguasai tentang manajemennya, tentang cara pengambil keputusannya, terus cara menganalisis sebuah permasalahan, dan seterusnya. Kalau kita menguasai hal-hal tersebut, maka kita layak menjadi seorang pemimpin. Anak-anakku semua, meskipun di sini ada beberapa orang nanti menjadi calon-calon pemimpin, tetapi untuk memimpin organisasi nanti harus ada 1-2 orang yang siap untuk menjadi ketuanya. Nah, sebelum terjadi pemilihan itu, maka Anda dibekali tentang hal-hal tersebut.
Anak-anak semua yang perlu diingat, semua pada zaman ini seorang pemimpin itu secara demokrasi dipilih. Tapi harus diingat, seorang pemimpin itu bukan masalah banyak masanya, tapi setelah dipilih oleh masa itu bagaimana cara memimpinnya. Jika seseorang itu nanti menjadi seorang pemimpin karena alamnya demokrasi dipilih, tapi tidak siap dengan sifat kepemimpinannya, maka organisasi nanti tidak akan berjalan sama sekali. Makanya harus menguasai beberapa hal tersebut. Yang paling penting, pemimpin itu harus tidak boleh jumawa begitu. Artinya mentang-mentang pemimpin dia seenaknya, tidak bisa seperti itu. Yang namanya pemimpin itu adalah pelayan massa. Jadi meskipun posisinya pemimpin bukan bosnya massa, tetapi pelayan massa. Jadi seorang pemimpin itu apabila menjalankan organisasi, ada anak buahnya yang mengalami kesalahan, itu bukan tanggung jawab anak buahnya, tapi tanggung jawab pemimpinnya. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang pemimpin, jangan salahkan anak buah. Salah anak buah, salahnya pemimpin. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi ketika Anda menjadi pemimpin nanti, maka Anda harus menguasai banyak hal kembali di depan tadi. Saya kasih contoh permasalahan yang harus dibenahin oleh Anda. Yang pertama, seorang pemimpin harus menguasai birokrasi. Organisasi tersebut birokrasinya apa? Itu harus diketahui oleh anak-anak semua. Mulai dari yang paling kecil tentang surat menyurat, tentang pembuatan perencanaan, selesai kegiatan ada laporan, bagaimana bernegosiasi. Nah, itu harus dikuasai. Apabila nanti tidak dimengerti, maka selama ini yang terjadi hasil evaluasi itu yang kira-kira memiliki proposal yang jenisnya ternyata bermacam-macam metode pembuatan proposal, itu harus disepakati 1 atau 2 proposal yang disamakan semua. Sehingga nanti anggota daripada yang dipimpin itu nanti tidak akan merasa kebingungan karena ada patokan untuk pembuatan proposalnya, pembuatan surat menyuratnya, pembuatan banyak hal secara birokrasi. Yang kedua, tidak boleh otoriter. Pemimpin itu tidak boleh otoriter. Jadi harus mendengarkan apa yang menjadi suara, dan pemimpin nanti adalah yang mengambil keputusannya. Jangan sampai nanti pemimpin memiliki ide yang kira-kira dianggapnya baik, tetapi menurut yang lain tidak dianggap baik, terus akhirnya memaksakan. Itu bukan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus, secara alamnya sekarang demokrasi, harus dibicarakan rame-rame beserta anggotanya, diambil keputusan rame-rame, sehingga nanti menjadi sebuah kesimpulan ataupun keputusan seorang pemimpin. Yang ketiga, pemimpin itu harus karismatik. Anda sebagai anggota OSIS atau pengurus OSIS, maka Anda harus menunjukkan sikap yang di atas rata-rata siswa di SMA Negeri 1 Surade. Mulai dari tutur katanya, Anda harus lebih baik, lebih halus. Anda harus, misalkan selain tutur kata tentang keagamanya, Anda harus lebih baik. Anda dan misalkan dalam pembelajaran, Anda harus lebih baik. Jadi namanya seorang pemimpin dituntut untuk semuanya harus di atas rata-rata. Jika Anda tidak bisa melaksanakan itu, maka segera dirubah. Jangan sampai dibiarkan. Misalkan seperti contohnya anak OSIS, karena merasa OSIS, ya belajarnya seenaknya, karena capek berorganisasi, sikap di sekolah juga seenaknya, ya karena merasa omongannya diikutin dan seterusnya. Itu bukan seorang pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik harus dijaga semuanya, tidak boleh misalkan ngobrol seenaknya, berpakaian seenaknya, bersikap seenaknya dan seterusnya. Jadi semua, kalau namanya pemimpin, semua ada aturannya, ada tata tertibnya, bagaimana cara masing-masing itu nanti dilaksanakannya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah melayani. Tadi disebutkan seorang pemimpin itu bukan bos, tapi seorang pelayan. Jadi kalau misalkan Anda sebagai ketua OSIS harus sering mendengarkan apa kekurangannya, apa yang harus diajukan, apa yang harus diobrolkan, dan seterusnya. Yang lain-lainnya masih banyak sekali tipe-tipe model kepemimpinan.
Keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus memiliki keterampilan secara konseptual, artinya perencanaan yang luar biasa. Segala sesuatu harus direncanakan. Tidak boleh misalkan perencanaan itu 1 jam kemudian baru dilaksanakan perencanaan hari itu juga, tidak boleh. Nah, namanya perencanaan, pelaksanaan itu akan dilaksanakan minimalnya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum pelaksanaan. Perlu diingat, evaluasi yang kemarin yaitu setiap kegiatan padahal sudah direncanakan, tapi pengajuan secara administrasi dan birokrasinya itu secara mendadak. Nah, itu segera dirubah semuanya. Jadi kalau perencanaannya sudah bagus, maka disiapkan administrasinya sehingga nanti dalam kegiatan itu tidak semua dalam keadaan mendadak semua. Yang kedua, keterampilan yang harus dimiliki adalah komunikasi. Harus lugas, mudah berbicara, mudah bergaul, terus dengan baik itu dengan teman, punya hubungan relasi yang banyak, relasi baik antar pelajar sewilayah Jampang, bahkan sesukabumi, ataupun dengan selain pelajar, misalkan dengan mahasiswa dan seterusnya. Jadi harus melakukan seperti itu. Yang ketiga, secara administrasi harus memiliki intelijensi tentang, contohnya misalkan dalam surat menyurat itu sudah disiapkan tentang buku penerimaan, buku surat keluar, dalam proposal juga disiapkan buku proposal masuk, proposal keluar, laporan, dan seterusnya. Bahkan setiap kegiatan ada rapat, notulennya ada, terus setiap ada acara keluar ada catatannya, dan seterusnya. Jadi segala administrasinya harus lebih tahu. Yang ketiga, teknis seorang pemimpin harus menjiwai sekali. Jangan sampai seorang pemimpin itu asal memimpin sehingga nanti anak buahnya siapa yang saya harus ikutin kalau pemimpinnya begini. Seandainya seorang pemimpin itu memiliki teknis cara memimpin yang bagus, saya yakin anak buah itu akan kondusif, tidak akan ada yang kesana kemari, artinya yang satu memutuskan A, yang satu memutuskan B. Jadi secara teknis pemimpin itu harus bisa menguasai semuanya. Itu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam berorganisasi. Anak-anakku semua, kenapa anak-anakku semua harus mengikuti KKP ini? Dulu pernah ada cerita di Pawayangan, cerita Gatot Kaca kalau nggak salah. Sebelum menjadi seorang kesatria, dia itu harus masukkan di kawah candra di muka, bahasanya kan begitu kan ya. Itu untuk seorang tokoh pewayangan yaitu Gatot Kaca. Nah, bagaimana Anda sekarang posisinya dianggap seperti itu, calon pemimpin, Anda harus mengikuti kegiatan ini agar memahami bagaimana nanti saya harus bersikap, bagaimana nanti saya harus memutuskan, bagaimana saya nanti harus menjadi pemimpin, ketua OSIS, bagaimana saya nanti harus membidangi Sekwit ini sebagai koordinatornya, ketuanya, anak buahnya, sehingga nanti tidak akan timbul bahasa saling perebut kegiatan, saling perebut keputusan, dan seterusnya. Jadi saya harapkan anak-anak berbangga sekali dengan kegiatan ini. Sekali lagi, tidak semua anak bisa ngikutin ini semua. Sebenarnya kami semua pengen mengikutkan beberapa anak, ya lebih banyak lagi karena keterbatasan fasilitas, terutama sekarang daring, sehingga hanya beberapa anak aja yang bisa mengikuti. Anak-anakku semua, Bapak nitip pesen, setelah kegiatan ini, apa yang menjadikan kegiatan ini menjadi Anda positif, ya ikutin. Dan apabila ada kekurangan dengan Anda semua, segera dirubah, sesuaikan dengan jiwa-jiwa seorang pemimpin, begitu. Mungkin itu saja Bapak, anak-anakku semua. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pengalaman Anda sehingga Anda menjadi lebih baik. Dan untuk melihat bagaimana materi kepemimpinan agar tidak bosan anak-anak, silakan anak-anak mengikuti video berikut ini tentang video kepemimpinan di dalam organisasi.
Terima kasih. Silakan dilihat bareng-bareng. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Tekun, jujur, percaya diri, kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pengetahuan teknologi, organisasi, human relation, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lalu, apa perbedaan antara pemimpin dan manajer? Manajer tanpa memiliki karakteristik sebagai pemimpin berarti ia bukan seorang pemimpin. Tetapi, jika seorang manajer memiliki karakteristik pemimpin dan memiliki kemampuan untuk memimpin, ia layak disebut sebagai manajer yang baik. Demikian anak-anak video yang telah di-slide-kan atau diputar. Semoga video ini membuat anak-anak menjadi lebih serius. Saya juga kalau banyak bicara pasti anak-anak juga bosan. Maka di sini saya selipkan beberapa video yang durasinya sebentar, hanya 4 menitan. Semoga video ini menghibur anak-anak dan bisa mengambil intisari daripada video itu. Terima kasih anak-anakku semua. Mohon maaf kalau Bapak kurang jelas bahasanya atau sulit dipahami oleh anak-anakku semua. Itulah kelemahan Bapak karena sifat sebagai manusia adalah tempat salahnya dan yang benarannya dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.